inside. What a Grand Prix! Never say never in MotoGP. Hai Sobat MotoGP Reborn, ada pembahasan menarik nih seputar MotoGP 2020. Hasil MotoGP Austria 2020 dan klasemen sementara MotoGP 2020. MotoGP Austria 2020 yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring berjalan dengan sengit sejak lap pertama. Jack Miller langsung memimpin balapan menyalip Maverick Viñales yang memulai balapan dari pole position. Miller memimpin balapan, namun tidak lama Pol Espargaro mampu menyalip Miller dan memimpin balapan. Akan tetapi, Pol pun tidak lama memimpin balapan karena terjadi insiden mengerikan di tikungan ketiga sirkuit Red Bull Ring. Penangguhan membuat jalannya MotoGP Austria 2020 berubah. Restart MotoGP kembali dimulai. Pol kehilangan posisi pertama karena disalip Miller. Miller pun memimpin balapan untuk sementara. Sayang, dirinya tidak bisa mempertahankan posisi pertama dari kejaran Dovizioso. Dovi menempati posisi pertama sebelum Alex Rins berebutnya. Namun Rins gagal mempertahankan posisi pertama karena ia terjatuh. Dovi pun kembali menempati posisi pertama hingga garis finish. Sementara itu, posisi kedua jatuh ke tangan Joan Mir yang menyalip Miller pada tikungan terakhir. Hasil ini mengukuhkan Ducati sebagai juara bertahan di sirkuit Red Bull Ring Austria dengan pembalapnya Dovizioso. Klasemen sementara, Quartararo masih memuncaki klasemen dengan 67 poin. Dovizioso naik ke peringkat 2 dengan 56 poin menggantikan Viñales dengan 48 poin. Sedangkan Valentino Rossi masih bertahan di posisi 5 klasemen sementara. Red Flag Moto2, korban pertama MotoGP Austria 2020. Balapan Moto2 Austria 2020 sempat diwarnai kecelakaan mengerikan yang melibatkan pembalap Malaysia, Hafiz Syahrin. Kecelakaan yang menimpa Hafiz Syahrin bermula ketika pembalap Enea Bastianini mengalami high side dan terjatuh di tikungan pertama. Saat itu Bastianini mampu menyelamatkan diri ke pinggir lintasan, namun motornya berada di tengah lintasan. Para pembalap yang berada di belakang Bastianini sejatinya banyak yang berhasil menghindar. Akan tetapi, Hafiz Syahrin gagal menghindar. Disinyalir karena dirinya tak melihat motor Bastianini yang berada di tengah akibat tertutup dua pembalap di depannya. Hafiz Syahrin pun terpental jauh dan tak berdaya di pinggir lintasan. Dirinya pun segera dibawa oleh tim medis MotoGP. Valentino Rossi geram dan meminta Zarco diberi hukuman berat. Pembalap Monster Energy Yamaha Valentino Rossi mendesak agar Johann Zarco mendapat peringatan atau hukuman serius atas tindakannya pada MotoGP Austria 2020. Menurutnya, apa yang dilakukan pria asal Prancis itu sudah keterlaluan. MotoGP Austria 2020 memang diwarnai kecelakaan hebat pada putaran ke-9. Insiden diawali senggolan antara Johann Zarco dan Franco Morbidelli. Keduanya bersenggolan ketika Franco Morbidelli berusaha menyalip di titik pengereman. Akibat senggolan itu, keduanya tersungkur di gravel. Motor YZR-M1 Morbidelli terbang dan nyaris menghantam Valentino Rossi ketika masuk tikungan 3. Keberuntungan The Doctor tidak berhenti sampai di sana. Ketika keluar dari tikungan, giliran motor Desmosedici GP19 milik Johann Zarco yang nyaris menghantamnya. Menurut Valentino Rossi, apa yang dilakukan pria berusia 30 tahun itu pantas mendapat hukuman yang berat. Tidak masalah Anda membalap dengan agresif, tetapi Anda seperti tidak menghormati lawan. Kami memang melakukan sesuatu yang berbahaya, tetapi harus tetap menghormati lawan. Zarco bukan pertama kalinya melakukan hal seperti ini. Valentino Rossi berharap tindakan berbahaya semacam itu lebih diperlihatkan lagi oleh pengawas balapan di masa depan. Insiden yang nyaris merenggut nyawanya itu benar-benar berbahaya, bahkan sempat membuatnya terguncang hebat. Saya bisa saja kecelakaan juga, kami seharusnya lebih berhati-hati. Motor Morbidelli membuat saya terguncang, bahkan motor Zarco hanya terbang beberapa meter dari kepala. Itu adalah momen yang berbahaya. Bagnaia jadi kandidat terkuat pengganti Dovizioso.
Francisco Bagnaia diberitakan akan menjadi kandidat terkuat daripada Johan Zarco untuk mengisi slot kosong tim Mission Winnow Ducati musim 2021 setelah ditinggal Dovizioso. Selain sama-sama berasal dari Italia, pria yang akrab disapa Pecco itu sudah cukup familiar dengan motor Ducati. Dirinya dibekali motor Desmo Sedici GP20 spesifikasi pabrikan sama seperti Andrea Dovizioso. Rekam jejak Francisco Bagnaia juga cukup bagus sejauh ini. Kendati belum pernah naik podium, pria kelahiran Turin itu mencatatkan performa yang konsisten. Apalagi ia membela tim satelit Pramac Ducati sehingga wajar jika dipromosikan ke tim pabrikan. Ditinjau dari segi ekonomi, merekrut Francisco Bagnaia juga pilihan paling masuk akal. Juara dunia Moto2 2018 itu dibayar 550.000 euro atau setara 9,72 miliar rupiah per musim. Kontraknya akan berakhir pada penghujung musim 2020. The Doctor lantas mendukung pembalap didikan Akademi VR Forsig Francisco Bagnaia sebagai pengganti pada kejuaraan dunia MotoGP 2021. Menurut saya, ada banyak pembalap yang ingin ke sana, juga Francisco Bagnaia yang sayangnya mengalami cedera di Brno. Cedera itu sungguh disayangkan karena dia bisa tampil kompetitif. Joan Mir akhirnya rasakan naik podium MotoGP. Satu rider yang mencuri perhatian di MotoGP Austria adalah pembalap Suzuki X-Star, Joan Mir, yang mampu finish di posisi kedua. Posisi itu diraih Mir setelah menyalip pembalap Pramac Ducati, Jack Miller, pada tikungan terakhir sebelum garis finish. Mir pun sangat senang dengan hasil luar biasa tersebut, karena itu merupakan podium pertamanya sejak promosi ke MotoGP pada musim lalu. Mir awalnya tidak mengira akan mampu berdiri di atas podium. Akan tetapi, kepercayaan diri Mir meningkat setelah meraih hasil apik pada sesi latihan bebas pertama hingga kualifikasi. Jika Anda bilang saya akan ada di podium sebelum akhir pekan, itu sejujurnya akan sulit. Akan tetapi, sejak awal saya bekerja di sini dan hasilnya sangat baik. Sejak sesi latihan bebas pertama, saya merasa sangat baik di Austria. Hasil apik pada akhir pekan ini jadi modal bagus Mir untuk balapan berikutnya di MotoGP Styria 2020. Balapan seri kelima itu juga akan berlangsung di sirkuit Red Bull Ring Minggu 23 Agustus 2020. Like, share, komen, dan subscribe ya sobat semua. MotoGP Reborn ucapkan terima kasih. Sampai jumpa!